Soal perbedaan pandangan politik, tapi juga boleh jadi perbedaan pandangan soal keagamaan. Jangan sampai kita kemudian melakukan pengaturan yang berpotensi melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Definisi ekstremisme dianggap terlalu luas. Hal ini dinilai sebagian kalangan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau disingkat dengan RAN-PE. Aturan ini menjadi pijakan kementerian dan pemerintahan daerah untuk melakukan upaya yang sistematis dan terpadu mencegah tumbuh suburnya ekstremisme yang bisa berujung kekerasan. Aturan ini dibuat untuk menciptakan rasa aman untuk masyarakat dan stabilitas nasional. Namun demikian, aturan ini dinilai sebagian kalangan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera yang turut mempertanyakan motif Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PKS Sukamta. Dalam belet tersebut memang tercantum beberapa program. Salah satu programnya adalah melatih masyarakat melaporkan terduga ekstremis ke polisi. Terkait hal ini, Sukamta khawatir justru akan semakin membuat masyarakat terbelah. Cuman kalau kita bicara ekstremisme, ini yang di dalam undang-undang kita ini belum ada hukum positif yang memberikan definisi yang pasti. Anggota Komisi 1 DPR itu mengatakan juga, tujuan belet ini apakah menyasar pencegahan tindakan terorisme atau ada motif lain. Dia menerangkan ada multitafsir mengenai ekstremisme, masih terkait dengan definisi ekstremisme yang dirasa masih terlalu luas. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina Ihsan Ali Fauzi juga menuturkan pendapatnya. Ia merasa jika ini terkesan sangat ambisius sebab definisi dari ekstremisme sangat rentan dipakai serta bersifat ilusif. Padahal, masalah terkait terorisme belum ada ujungnya serta belum optimal dilakukan. Kesan saya yang pertama adalah ini ambisius sekali, antara lain karena definisinya terlalu vague, saya kira ya, ilusif definisinya, begitu bisa rentan dipakai ke sana kemari. Padahal masalah terkait dengan terorisme, ujungnya adalah terorisme itu cukup jelas dari riset-riset yang ada, dan sampai sekarang masih belum ada jalan keluarnya itu. Sama halnya dengan Ketua Divisi Advokasi YLBHI M. Isnur yang beranggapan bahwa adanya perpres ekstremisme tersebut adalah suatu hal yang positif, di mana negara harus berkomitmen dan berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Namun pihaknya juga mempertanyakan alat ukur atau indikator yang memang belum ada pada perpres tersebut. Pasalnya, jika nanti pelaksananya dalam lapangan berpotensi untuk bersikap subjektif yang nanti dikhawatirkan akan muncul stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus segera untuk mengatur alat ukur tersebut. Sebuah komitmen dan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya tentu ini adalah hal yang positif. Terlebih juga Dewan Keamanan PBB 2014 pernah mengeluarkan resolusi tentang violent extremism dan juga terorisme. Lain hal dengan Komandan Densus 99 Banser Muhammad Nurzaman. Pihaknya justru tidak memiliki masalah dengan adanya definisi dari ekstremisme yang telah disahkan oleh Presiden tersebut. Namun pihaknya menekankan jika pemerintah negara Indonesia memiliki komitmen untuk menghadapi dan melakukan aksi terhadap kelompok-kelompok ekstrim atau kelompok-kelompok radikal yang ingin mengubah negara dalam bentuk lain atau menggunakan kekerasan atas nama agama atau atas bentuk apapun. Tetapi bahwa kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan jaminan ketenangan dan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa ini, tentu kita harus apresiasi. Begitu pula dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar yang justru menampik tudingan itu dan menyebut pelibatan masyarakat untuk melapor dilakukan sebagai bentuk deteksi dini agar kelompok-kelompok intoleran tidak membesar. Kekhawatiran mengenai Perpres Nomor 7 tersebut dikatakan oleh Boy Rafli dianggap tidak perlu berlebihan sebab Perpres ini lebih bersifat pendekatan lunak serta lebih banyak dalam tataran pencegahan. Pihaknya beranggapan jika potensi terjadinya ancaman terorisme itu selalu diawali dengan sikap ekstremisme. Ini lebih bersifat pendekatan lunak, ya, soft approach, lebih banyak pada tataran pencegahan, kaitan penegakan hukum pun lebih banyak pada peningkatan kapasitas dan koordinasi, dan kemitraan.
Pengamat terorisme, Ridwan Habib menafikan jika masyarakat tidak bisa serta-merta melakukan tindakan menggerebek ketika ditemukan tindakan terorisme. Namun, masyarakat tersebutlah yang harusnya diberikan sosialisasi bagaimana melakukan prosedur pelaporan yang baik dengan aparat keamanan. Pemerintah juga ditekankan sekali lagi untuk segera memberikan definisi yang jelas terkait ekstremisme, agar masyarakat tidak menyalahartikan jika ekstremisme bukan dilihat dari cara berpakaiannya atau penampilannya, melainkan ekstremisme itu dilihat dari pola pikirnya, terlebih dalam memandang negara Indonesia. Tentu pendefinisian tentang ekstremisme ini harus segera dilakukan oleh pihak-pihak yang menyusun perpres ini ya. Jangan sampai nanti kemudian masyarakat ini salah paham apa sih yang disebut ekstremis. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.